Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filmaisari, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar di Universitas Askia tahun 2025. Video ini merupakan video edukasi usaha guru dan wali murid untuk mengenali dan mengembangkan bakat anak. Dengan dosen pengampu Dr. Dewi Fitriana, MC, psikolog pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, di balik setiap anak ada potensi yang unik. Tidak semua bersinar di tempat yang sama, karena setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Bakat verbal, kemampuan mengungkapkan ide secara lisan dengan jelas, meyakinkan, dan mudah dipahami. Bakat pengamatan, kepekaan dalam melihat detail, pola, atau perubahan kecil di sekitar. Bakat numerik, kemampuan memahami angka, logika, dan perhitungan dengan cepat dan tepat. Bakat atletik, kemampuan fisik yang baik, seperti kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Bakat musik, kepekaan terhadap nada, ritme, melodi, dan kemampuan mengekspresikannya melalui musik. Bakat kreatif, kemampuan menghasilkan ide-ide baru, imajinatif, dan solusi yang unik. Bakat linguistik, kemampuan dan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Bakat kepemimpinan, kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi bakat ialah internal dan eksternal. Faktor internal, keluarga adalah lingkungan pertama dan paling penting dalam menstimulasi bakat. Karena sejak lahir sudah diberi stimulasi dini seperti buku, alat musik, puzzle, ataupun barang yang lainnya yang dapat mengasah otak anak. Faktor eksternal didapat dari lingkungan sekolah maupun pelatihan terstruktur. Faktor ini pengaruhi oleh kualitas pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta feedback yang diberikan selama proses belajar. Anak terlahir dengan bakat yang berbeda-beda. Ada yang unggul dalam berbicara, ada yang kuat dalam logika, ada yang mengekspresikan diri lewat gerak, musik, atau kreativitas. Namun, bakat tidak akan berkembang dengan sendirinya. Disinilah peran guru menjadi sangat penting. Langkah pertama yang dilakukan guru adalah mengenali bakat siswa. Guru mengamati perilaku siswa dalam kegiatan belajar sehari-hari. Cara siswa bertanya, menyelesaikan tugas, berinteraksi dengan teman, hingga mengekspresikan pendapat dapat menjadi petunjuk awal adanya bakat tertentu. Observasi ini kemudian diperkuat dengan hasil evaluasi dan tes bakat, sehingga pengenalan bakat tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga didukung oleh data yang objektif. Selain itu, guru memberikan asesmen berbasis proyek agar siswa memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka di luar ujian tradisional. Setelah bakat dikenali, tahap selanjutnya adalah mengembangkan bakat siswa. Guru menerapkan diferensiasi instruksional dengan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan potensi siswa berbakat. Pengembangan bakat tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga mencakup keterampilan non-kognitif, seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Untuk mendukung hal tersebut, guru juga menjalin kolaborasi dan kemitraan eksternal, seperti dengan pelatih, komunitas, atau lembaga pengembangan bakat di luar sekolah. Tahap terakhir adalah evaluasi dan apresiasi. Guru melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan bakat siswa dari waktu ke waktu. Setiap kemajuan, sekecil apapun, diberikan apresiasi dan penguatan agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Melalui refleksi dan tindak lanjut bersama siswa, guru membantu memastikan bahwa bakat yang dimiliki dapat terus diasah dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan pengenalan yang tepat, pengembangan yang terarah, serta evaluasi dan apresiasi yang berkesinambungan, guru berperan besar dalam membantu setiap siswa menemukan, mengembangkan, dan percaya pada bakat yang mereka miliki. Dalam proses mengenali dan mengembangkan bakat siswa, guru tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari dalam lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah. Hambatan pertama adalah keterbatasan waktu. Guru memiliki beban mengajar yang padat serta tuntutan administrasi yang tinggi.
Kondisi ini membuat guru seringkali kesulitan melakukan observasi mendalam terhadap setiap siswa, sehingga potensi bakat tertentu tidak selalu teridentifikasi secara optimal. Hambatan kedua adalah jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas. Dengan jumlah siswa yang besar, perhatian guru harus terbagi, sehingga pengamatan terhadap bakat individu menjadi kurang maksimal. Akibatnya, siswa dengan bakat tertentu bisa saja terlewat atau kurang mendapatkan perhatian yang sesuai. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung. Tidak semua sekolah memiliki alat, ruang, atau program yang memadai untuk mengembangkan berbagai jenis bakat siswa, seperti bakat seni, olahraga, atau teknologi. Hal ini membatasi ruang eksplorasi siswa dalam menyalurkan potensinya. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi guru terkait bakat siswa. Tidak semua guru memiliki pelatihan khusus dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat. Akibatnya, bakat siswa terkadang disamakan dengan prestasi akademik semata, padahal potensi siswa sangat beragam. Selain itu, terdapat hambatan berupa kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk orang tua dan masyarakat. Sebagian orang tua masih memprioritaskan nilai akademik dibandingkan pengembangan bakat anak. Kurangnya dukungan ini dapat menurunkan motivasi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hambatan lain yang juga sering muncul adalah rendahnya kepercayaan diri siswa. Beberapa siswa belum menyadari bakatnya atau merasa takut untuk mencoba dan mengekspresikan diri. Tanpa dukungan dan dorongan yang tepat, bakat tersebut sulit berkembang secara optimal. Terakhir, keterbatasan sistem penilaian pendidikan juga menjadi hambatan. Sistem yang masih berfokus pada ujian tertulis dan capaian akademik membuat pengembangan bakat non-akademik kurang mendapatkan ruang yang seimbang. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bakat siswa bukanlah proses yang mudah. Namun, dengan kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar, hambatan-hambatan ini dapat diatasi secara bertahap demi mendukung perkembangan potensi setiap siswa. Dengan suasana yang mendukung dan apresiatif, siswa akan lebih percaya diri dalam mengenali dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Pada akhirnya, pengembangan bakat siswa merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Dengan komitmen, pemahaman, dan dukungan yang berkelanjutan, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bersinar sesuai dengan bakatnya masing-masing.